Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang demo umat Islam untuk proses pengadilan Ahok? Sesungguhnya gini, kita bagi menjadi beberapa item terperinci. Jangan menyikapi satu masalah dari satu pendapat dan satu pembahasan, tetapi kita harus membagi menurut pendapat-pendapat sesuai dengan perincian yang ada. Apabila kita hidup pada satu negara yang telah menjalankan kitabullah dan sunnah menjadi rujukan hukumnya dan sistemnya, tidak boleh seseorang itu melakukan demo, karena bukan cara itu untuk memberikan nasihat kepada para pemimpin apabila mereka telah menjalankan kitabullah dan sunnah. Tetapi walaupun hal ini disampaikan oleh para ahlul ilmi, bukan berarti pendapat ini berdiri sendiri. Sesungguhnya ternyata pendapat ini disertai dengan pendapat-pendapat yang mengatakan boleh berdemo apabila konteks masalah yang terjadi adalah masalah yang besar. Dari mana dalilnya itu kemudian diambil? Dari salah satu kejadian yang terjadi kepada kehidupan para ulama-ulama besar. Pada tahun 4 Hijriah ada sebuah kejadian penghinaan kepada Rasulullah SAW dan adanya kemaksiatan yang tersebar di mana-mana. Lalu kemudian ada salah satu ulama besar di dalam madhab Imam Syafi'i, Abu Ishaq Ash-Shirazi, itu kemudian beliau mengadakan demonstrasi, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menyampaikan keberatan mereka terhadap praktek kemaksiatan yang menyebar, dan kemudian mereka meminta supaya kemaksiatan itu ditutup dan tidak diberikan kembali akses dan tidak diberikan fasilitas. Dan sesungguhnya demo itu dilakukan oleh seorang ulama besar dalam madhabnya Imam Syafi'i, Abu Ishaq Ash-Shirazi. Keterangan ini mampu kita rujuk dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim, di mana beliau menyampaikan tentang masalah ini dan mengabadikan kisah ini. Dan kisah ini pun kemudian terulang kembali pada zaman Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ada seseorang kafir yang menghujat Rasulullah, namanya Asaf kalau tidak salah. Maka kemudian Imam Ibnu Taimiyah bersama dengan Ibnu Faruqi, dua ulama besar, mendatangi penguasa untuk menyatakan kecemburuan mereka ketika mendapati Nabi yang mereka cintai itu dihujat. Maka kemudian karena para umat itu melihat Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan Ibnu Faruqi itu menyatakan keberatannya kepada para penguasa, maka kemudian akhirnya penguasa itu berkata, gara-gara kalian berdua ini, umat ini menjadi cemburu dan menjadi marah atas perbuatan Asaf ini. Maka akhirnya Imam Ibnu Taimiyah dipenjara bersama dengan Ibnu Faruqi. Tapi kemudian akhirnya keberatan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah bersama para pengikutnya menjadikan Asaf ini ketakutan dan akhirnya dia masuk Islam. Maka kemudian sampai ketika dia sudah masuk Islam, dia berusaha untuk meninggalkan kaum muslimin karena dia ketakutan dengan ancaman yang ada. Maka kemudian di tengah perjalanan dia ditemui oleh seorang muslim, dibunuh. Sampai lahirlah kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Taimiyah, As-Sarimil Maslul ala Syatimir Rasul, pedang terhunus bagi orang yang berani untuk mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan ketika dibunuhnya Asaf tidak diingkari oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dua kejadian ini menjadi rujukan bahwasanya diperbolehkan seseorang itu untuk melakukan demo selama ada kemaslahatan besar yang terjadi dengan adanya itu. Pertanyaan ini kemudian disampaikan kepada salah satu masyayikh yang kemudian mengajar di Ummul Qura, yaitu adalah Ad-Damiji. Ketika kemudian Syekh Shalih Fauzan Ad-Damiji yang mengarang dan menyusun kitab Imam Mabul Ulama, beliau mengatakan, sesungguhnya kalau kalian hidup di satu negara yang tidak menjalankan kitabullah dan sunnah dan memang memperbolehkan demo, silakan berdemo kalau memang itu diberikan izin akses, selama tidak dalam kondisi merusak, tidak dalam kondisi membawa kekerasan, dan demo itu memberikan ketakutan bagi orang-orang kafir supaya tidak mengulang perbuatan mereka kembali yang menistakan agama Allah dan menistakan kebenaran. Itu ulama besar, Ad-Damiji ini ulama besar beliau. Maka kemudian disampaikan itu oleh beliau dan ini menjadi rujukan. Ya, apabila kemudian itu dalam konteksnya apabila negara itu menjalankan kitabullah dan sunnah. Kalau negara itu tidak menjalankan kitabullah dan sunnah, tetapi menjalankan demokrasi, sekulerisme, dan di situ memang memperbolehkan, yang salah apa? Ada yang salah kan berarti, selama kemudian tidak merusak dan tidak membawa kemudaratan yang lebih besar. Cuma catatan yang perlu diperhatikan, kalau kemudian kita berdemo,
Tidak usah kita menghujat sampai kemudian terlalu berlebihan dan melampaui batas. Kemudian tidak perlu campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Perempuan itu tempatnya bukan di jalan. Yang keluar itu cukup laki-laki saja. Perempuan-perempuan itu fitrahnya di rumah. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna. Sesungguhnya perempuan itu di rumah saja. Sholat wajibnya perempuan aja di rumah kok. Maka kemudian bagi perempuan, kalau saya melihat dari umumnya surat Al-Ahzab itu, perempuan tidak perlu keluar rumah. Jadi masalah demo itu ternyata penjelasannya sangat panjang, tidak sesederhana yang sering kita sampaikan atau yang sering didapatkan. Kadang-kadang sedih kita. Ada orang yang begitu gampangnya kemudian menyebut bahwasanya orang yang demo itu khawarij. Loh, sejak kapan kata khawarij itu disematkan kepada orang yang hanya demo? Itu terlalu terlalu berani memvonis orang tanpa menakar pertimbangan ilmunya. Saya termasuk orang yang tidak terlalu suka dengan demo dan belum pernah ikut demo. Tapi khusus untuk masalah Ahok, maka sesungguhnya ini pertimbangannya sudah sangat berbeda. Karena kalau kemudian kita diamkan, orang-orang semacam ini akan lahir kembali dalam panggung-panggung kehidupan kita ketika merasa tidak ada yang membela. Ibaratnya kalau rumah kita dikencingin, orang yang punya rumah diem, orang yang ngencingin itu mikir, ini ada orang enggak sih dikencingin kok diem doang. Jadi kemudian harus menunjukkan apa yang bisa menggetarkan musuh-musuhnya Allah itu bagaimana. Dengan catatan tadi, tidak ada ikhtilat, tidak ada pengerusakan, tidak dengan kekerasan, tidak menghujat berlebihan. Memberikan kekuatan bahwasanya kita ada siap untuk membela kalimat Allah dan siap untuk membela kalimat Rasulullah SAW. Jadi tidak sesederhana langsung mengatakan itu bukan sunnah. Kadang-kadang yang mengucapkan dengan gampang, padahal tidak merujuk kepada rujukan banyak ulama. Kalaupun kamu tidak setuju, tidak usah menjadi minyak yang membakar hati kaum muslimin. Jadi kemudian kalau memang kita belum siap atau belum setuju, setidaknya kita tidak terlalu menyalahkan. Orang yang kemudian berdemo tidak usah terlalu menyalahkan yang tidak berdemo, dan orang yang tidak berdemo tidak usah terlalu menyalahkan orang yang berdemo. Karena apa? Karena sesungguhnya demo kemarin ditunjukkan untuk menunjukkan kepada orang kafir, jangan ulangi kembali kata-kata semacam itu. Karena kami adalah keturunan Umar bin Khattab kami ini. Kami ini keturunan Umar bin Khattab, kami keturunan Hamzah bin Abdul Muttalib. Apalah arti nyawa kalau memang diperlukan ketika kami menjadi penerusnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kira-kira kalau Umar bin Khattab hidup, kira-kira Umar bin Khattab diam atau tidak diam? Nah, sudah kan dijawabkan. Jadi inilah yang kemudian harus kita ini. Tapi kalau saya, sekali lagi saya mengingatkan, untuk yang wanita tidak usah keluar, tidak usah ke jalan. Yang namanya wanita sebanyak apapun tidak melahirkan rasa takut. Banyak, tapi perempuan, alah perempuan. Itu fitrahnya manusia. Jadi wanita harus ngapain Ustaz? Para wanita mereka berdiam diri di dalam rumah membantu. Ya kalau memang kita pengen bantu, buat masakan Padang bagi orang yang sedang di jalan, buat es teh manis kan enak. Jadi tidak perlu keluar dari rumah karena fitrahnya wanita itu di dalam rumah. Jadi apa yang disampaikan oleh Abu Ishaq Ash-Shirazi kemudian oleh Imam Ibnu Taimiyah ini mampu menjadi rujukan kita supaya tidak gampang-gampang menyalahkan gitu loh. Jangan gampang-gampang menyalahkan, apalagi dengan model kopas dari orang-orang yang kita tidak tahu keilmuannya itu mana. Ya. Jadi kemudian Islam itu harus berdasarkan kepada rujukan ilmu dan saling menghormati perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana proses pengadilan Ahok, Ustaz? Ya harus kita teruskan terus. Selama kita mampu tunjukkan dengan kita mengisi petisi, isi petisi. Selama kita mampu menunjukkan dengan tulisan, kita tunjukkan dengan tulisan. Allah itu paling marah kalau ada orang yang dia sholih, tapi dia wajahnya tidak pernah berubah merah karena marahnya karena Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa menyebutkan, Allah itu memerintahkan kepada dua malaikat untuk mengadab satu kampung. Malaikat yang turun itu mereka mendapati ada orang yang sedang beribadah sholat saking khusyuknya. Kembali para malaikat itu kembali kepada Allah menyampaikan, ya Allah, di antara kampung yang engkau perintahkan kami untuk menyiksanya ternyata ada orang yang beribadah kepadamu dengan khusyuknya. Allah justru berkata apa? Adzib wa adzib minhuma. Kamu siksa kampung itu dan kamu mulai dari orang yang ibadah itu. Kenapa? Karena wajahnya tidak pernah berubah merah karena kemarahan ketika kemaksiatan dijalankan di sekitarnya. Itu namanya rasa cemburu, ghirah.
Namanya ibu kalau cinta sama suami, ketika suaminya diejek sama orang, walaupun ibu sering mangkel sama suaminya, itu pasti akan membela. Bagaimanapun suami saya, walaupun pesek, itu tetap suami saya. Itu namanya ghirah, itu namanya ghirah, cemburu karena Allah. Sama, kalau kita betul-betul cinta sama Allah, maka ketika aturan Allah dilecehkan dan kemudian dihinakan, maka kita itu pasti refleks marah. Kalau tidak punya marah, justru mati hatinya, dan itulah yang menyebabkan Buya Hamka mengatakan dikafani saja itu orang semacam itu. Kenapa? Tidak punya lagi iman di dalam hatinya. Ya, tentunya meluapkan kemarahan itu dengan bimbingan syar'i. Ya. Jadi kita teruskan Ustaz, kita teruskan terus, apapun kita teruskan, yang mampu kita teruskan, walaupun dengan ngisi petisi, menunjukkan suara, membuat poster. Ini kita terus akan teruskan, sampaikan terus, supaya kemudian mereka tahu kamilah keturunan Umar bin Khattab. Ibu-ibu yang ngomong kamilah keturunan Ibunda Khonsa, kamilah keturunan Ibunda Nusaibah. Wanita-wanita pemberani di dalam Islam yang tidak rela ketika aturan Allah itu dihujat dan dilecehkan. Kenapa? Itulah harga iman yang kami miliki. Ya, Allah alam bisawab.